Allah kasih cumi rebus. Tahu cumi rebus? Calon suami rekening bagus. Amin. Ini kalau yang main ini bagian hadroh bukan nih? Bukan. Bukan. Ini kalau yang sebelah kanan saya lihat dari mukanya ini Pak. Ini yang begini-gini namanya grup kopi sianida. Tahu kopi sianida? Komunitas pria siap nikahin janda. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Saya mau cerita sedikit. Tadi sore mampir saya ke rumah teman saya. Karena saya biasa tiap bulan harus ambil darah karena ada kekentalan darah. Tiap bulan rutin ambil darah. Saya mampir ke rumah suster buat diambil darah. Rumahnya kecil, sederhana, seadanya. Pas saya datang karena baru pertama saya nyampe, dia sampai bilang begini, ya Allah Ustaz Zaki, mohon maaf nggak enak, rumah saya kecil banget. Itu refleks. Saya langsung bilang apa Pak? Orang Betawi kan empuk ya. Orang Betawi, kalau orang Sunda teteh. Saya bilang, oh sekarang mau rumah gede, mau rumah kecil, yang penting sehat. Betul nggak Bu? Saya tanya sama ibu, Bu, masih hidup? Ibu pilih mana? Sehat punya uang 5.000, apa sakit punya uang 5 juta? Ayo. Kata nenek sehat 5 juta, gua matre. Sehat punya uang 5.000, enak ya. Kita beli apa aja masuk tuh. Uang 5.000, badan sehat, beli cilok enak nggak? Yang enak ciloknya apa sehatnya? Sehat. Punya uang 5 juta, beli cilok, lagi bengek. Tahu bengek? Orang Sunda bilang apa bengek? Bengap. Hah? Ngap-ngapan Pak? Ngap. Uang 5 juta, beli cilok, ngap, ada enak. Jadi yang mahal itu adalah sehat. Makanya ada pepatah Arab yang bilang as-sihhatu tajun ala ru'usis sihah la yaraha illa al-marad. Ternyata yang namanya mahkota manusia itu bukan harta. Mahkotanya manusia itu bukan jabatan. Sesuatu yang menjadi mahkota bagi manusia adalah sehat. Makanya Covid alhamdulillah berlewat nih ya. 2 tahun musuhan kasihan, umroh kagak, haji kagak, stres gondrong. 2 tahun maulid kagak, Isra Mi'raj kagak, sholat dibatasi, betul nggak? Makanya sekarang udah nih Bang, pengalaman dari kemarin, asal kita pilek, batuk, nggak usah pakai swab, bener nggak? Di rumah istirahat, insya Allah sehat. Sekarang kurang tidur, swab positif, betul nggak? Sekarang udah alhamdulillah, maulid udah bisa jalan, Isra Mi'raj udah bisa jalan, subhanallah. Ini yang pertama yang mau saya sampaikan, yuk, mumpung kita dikasih sehat, kita manfaatin sehat buat kebaikan. Ini ada satu ilmu, ini ilmu akal-akalan dah. Kalau kiai-kiai di sini kan ada rujukannya, ada kitabnya. Tapi kalau saya main ilmu akal-akalan aja dah. Ada yang namanya sehat wal afiat. Ini paling sering kita dengar. Sehat wal afiat bagaimana? Sehat wal afiat itu anggota tubuh normal, sehat, berfungsi. Contoh, ibu-ibu mulutnya normal nih, bisa ngomong. Normal nggak? Sehat nggak? Tapi itu mulut dipakai buat ngegibah, buat ngomongin tetangga, nggak buat baca Quran. Itu sehat wal afiat apa sehat wal maksiat? Wal maksiat. Sehat wal maksiat.
Kalau sehat walafiat berarti mulut dipakai buat kebaikan, baca Quran, baca sholawat, itu sehat walafiat. Makanya mumpung kita lagi sehat, banyak-banyakin dah berbuat baik. Supaya apa? Kenapa kita setiap waktu disuruh berbuat kebaikan? Datang ke acara model begini, silaturahim. Kenapa setiap waktu harus berbuat baik? Karena kita nggak pernah tahu, bisa jadi kapanpun Allah ambil nyawa kita sedang dalam kebaikan. Umur kan nggak pernah ada yang tahu ya. Makanya di malam kita datang. Contoh artis kita dah, yang belum lama nih kejadian viral. Siapa itu? Apa amat ya? Meninggal kan tahu kan? Suaminya ikut meninggal. Anaknya galas kai sendiri, yatim piatu sekarang. Apa pelajaran hikmah di balik itu semua? Jangan pada sombong, jangan pada angkuh, jangan petantang petenteng. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kata Allah, orang yang sombong, innaka lan tahriqal arda, enggak akan pernah orang sombong tuh bisa nembus buminya Allah. Walan tablughal jibala tula, orang yang sombong gak akan pernah mampu menyaingi tingginya gunung yang Allah tancapkan di bumi ini. Maka malam hari ini kita datang kemari, pertama emang tasakuran ajar, besok mau nikahan. Terus yang kedua, tempat begini inilah tempat kita menebar kebaikan. Kiai-kiai udah pada siap, ustaz-ustaz udah pada siap. Buat apa? Buat kita belajar kebaikan dari orang lain. Saya kemarin ke Malang, kan baru ada musibah di Malang ya, banjir bandang. Itu aneh ajak Pak Kiwil, ada Kiwil, ada Daus Mini. Kiwil pakai ngajak bininya lagi. Rame di infotainment. Di sana subhanallah saya lihat begitu banyak orang yang rumahnya bertingkat-tingkat, mewah, 3 lantai, habis bang keseret, nggak ada yang bisa. Suami meninggal, anak meninggal, sapi 3 hilang. Pas saya datang ke sana dia bilang apa? Ya Allah Ustaz, kita udah nggak bisa apa-apa, baru berhadapan dengan banjir bandang. Manusia udah nggak bisa apa-apa, apalagi suatu saat kita berhadapan dengan yang namanya kiamat kubra. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu ma yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha. Makanya alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Tadi Guswan cerita, alhamdulillah kiai-kiai di kampung saya itu ya bro, berkumpul semua, masya Allah. Artinya apa ya? Artinya inilah silaturahim. Kita datang ke sini bisa bacain doa buat orang yang besok mau menikah, orang yang ngedoain mau nikah, insya Allah jodohnya dicepetin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalahnya ada yang mau apa kagak kan begitu. Emang kalau bisa berbicara tentang jodoh, hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, kita nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu, itu urusan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Emang kalau kita lihat, jodoh adalah urusan yang Rasulullah udah pandu kita. Ini buat yang masih jomblo, buat jadi bekal ya. Kata Rasul, kalau kita mau cari jodoh, yang pertama dilihat kan udah pasti fisik. Betul ya Bang? Fisik. Dari fisik itu yang paling pertama kita lihat bagian mananya? Muka, wajah. Emang ada ibu-ibu di sini mau dinikahin sama suami, ditanya sama tetangga, ya Allah teh, lu mau amat jadi bini untuk laki? Emang apa sih yang bikin lo nggak bisa move on, jatuh hati? Ya Allah Ustaz, jempolnya cakep. Ya Allah Pak Ustaz, jempolnya seksi. Nggak ada. Pasti yang pertama kali dilihat adalah wajah. Maka Rasulullah mengisyaratkan,
Kalau ada laki mau cari jodoh, yang pertama dilihat lijamaliha. Lihat aja cantiknya boleh, lihat gantengnya boleh, minimal diajak kondangan gak malu-maluin. Betul nggak? Ya Allah Pak Ustadz, saya malu kondangan apa? Laki saya mukanya 5.003 Pak Ustadz. Kalau muka kayak gorengan. Tapi ngomong-ngomong, ibu pilih mana? Punya suami ganteng marah-marah terus, apa punya suami jelek tapi senyum terus? Ayo. Saya tanya. Yang satu ganteng, senyum terus. Yang satu jelek. Yang ganteng marah-marah terus, yang satu jelek senyum terus. Enak yang mana? Kalau yang ganteng senyum terus ya saya aja bener. Pak Ustadz, bete punya suami ganteng marah-marah terus, stres. Mendingan laki saya biar kata jelek senyum terus. Alhamdulillah, udah jelek gila kan. Jadi emang nggak ukuran, orang cari jodoh dilihat tampangnya mah nggak ada ukuran. Kenapa? Karena yang namanya wajah itu kan akan berangsur-angsur. Kalau kata almarhum Ki Haji Zainuddin MZ, lama-lama kulit mulai kendur, uban betabur, pandangan lamur, giginya pada gugur. Gigi gugur makan cuma makan gugur. Orang cuma makan gugur, tanda-tanda dekat ke liang mati urusannya. Ibu nih kan udah pengantin lama, dulu malah di pengantin baru bagus, seksi baheno, foto gewoy, asoy, denok, indohoy, bohai, semurang Sunda apa? Sama bohai. Denok. Tapi lama-lama kira-kira makin denok makin peot. Makin peot, tukang ojek udah seket ngangkutnya. Coba lihat tukang ojek, namanya kan opang, tahu opang? Ojek pangkalan. Itu yang pada ngetem. Kalau yang naik dari jauh anak SMP, anak SMA, mahasiswa, wih, berebut bang, berebut. Itu asal dia dapat ngatukmu, tarikan kenceng. Polisi tidur masih 10 meter udah direm dari sini. Ngapa itu bansat menang banyak? Lempengan yang naik nenek-nenek, lihat gitu, polisi tidur, ajar bre. Lah nyampe di tempat, tukang ojek keder, nenek hilang pak. Lihat nyang sampai pohon. Jadi itu nggak ada keabadian dalam wajah. Contoh, almarhum Olga dulu bang. Ingat ya, diambil sama Allah umur berapa? 32. Ini kalau ngomongin tidak ada yang abadi. Dulu Olga itu sekali tampil di Dahsyat live bareng Raffi Ahmad, 7 tahun dia di Dahsyat. Itu sekali tayang di Dahsyat bisa ngantongin 30 juta. Sekali tayang. Jangan pakai dihitung sebulan dah. Pusing sendiri. Pusing hitungin duit orang, mendingan pusing hitungin duit sendiri, biar nanti dikit juga nggak apa-apa. 30 juta sehari. Pagi. Ingat nggak sorenya Olga di mana? Antv. Face cooker. Bareng sama siapa? Almarhum Sapri. Terus kopi kumis. Itu rada turunan dikit tuh budget. 25 juta. Yang gila itu Olga kalau udah tayang di Trans TV dulu bareng Cesar. Nama programnya YKS. Tahu sekali live berapa? Itu prime time. Kalau di TV itu ada istilah prime time, jam tayang mahal. Hitungannya dari jam 6 sampai jam 10, jam 9. Jam 6 sampai jam 9 malam itu prime time. Bu, do you understand prime time? Nah, biasanya biar cepet kan. Itu jam tayang mahal. Iklan produk apapun mau masuk di jam itu hitungannya sepersekian detik. Miliaran. Itu jam mahal. Itulah kenapa Olga sekali live di YKS dia bisa terima 60 juta. Kalau dihitung-hitung sehari berapa itu? 30, 25, 60, hitung kita bang. Nah, pusing kan hitung orang ya. 100 juta lebih, benar ya? 100 juta, sekarang kali 30 udah berapa ya? 3 miliar satu bulan. Subhanallah.
Allah tuh kalau mau kasih rezeki sama hambanya gampang banget, diulur. Kalau kata orang Betawi diangon. Tahu diangon? Kalau kata orang Sunda apa ya? Hah? Sama diangon. Hah? Cabul. Ya begitulah kira-kira ya. Pokoknya diangon, hayo dipur, tahu dipur? Dipur, nah ayo dah kata Allah nih rezeki 30 juta, 25, 60 terus. Kalau Allah mau narik rezeki orang gampang banget. Olga dikasih sakit 11 bulan. Dulu yang nemenin almarhum Habib Selon itu makan udah nggak dari mulut bang. Ini leher dibolongin, masukin selang. Saya ngeliat fotonya. Dalam hati saya, untung itu selang kecil. Itu bayang gak kalau itu selang yang buat nyiram kembang? Masuk kemari mulutnya udah gak bisa berfungsi. Makan itu kan paling enak dari mana bang? Mulut. Dari mulut ya. Sehat tuh makannya nikmat. Walaupun makan cuma pakai nasi, sambal, ayam, pedas, lele mah banyak. Nasi, kerupuk, sambal, tapi nikmat. Kenapa? Dari mulut. Emang udah tempatnya, sehat walafiat. Bayangin Olga, bolongin dari sini, masukin selang, itu makanan semua harus serba cairan. Udah gak bisa lagi makan lauk-lauk yang berat. 11 bulan, saya tanya sama Bang Billy, kenal Bang Billy ya? Bang Billy, adanya, Olga abangnya. Lahir duluan tuh Olga, Billy belakangan. Billy adanya Pak, Olga abangnya. Ini satu bapak satu emak. Saya tanya bang, itu Olga 11 bulan habis berapa dia berobat? Singapura, PP, Jakarta, belum bayar rumah sakit Elizabeth, belum obat, belum oksigen. Di total 11 bulan lebih dari 30 miliar. Allah. Aduh, saya kadang mikir begini. Artis kita lihat dari TV doang enak banget. Benar. Kalau kita perhatiin itu Inul nih Inul, kalau lagi dandan 2 jam. Loh kita makan udah berapa makan? Itu tebelnya sealaihim, make up, blush on. Dan yang saya heran, itu yang namanya dandanin artis di semua TV, kagak ada perempuan asli. Manusia setengah mateng. Nah kalau dia manusia setengah matang begini, kita manggilnya bingung kan. Mau kita panggil abang, dia pakai rok mini. Kita panggil mbak, betisnya gede. Dan seperti itulah dunia entertain. Jadi Masya Allah, mohon maaf lahir batin, kasus yang rame baru keluar kemarin dari penjara, yang ada selebrasi pakai bunga-bunga, terus tampil di hujat viral. Saya nggak sebut namanya dah, Saiful Jamil. Yeah. Ini mah di bagian apes doang. Dia mah bagian apes ketahuan. Hap, kan begitu ya. Kasusnya hap, diaduin, lah bocah, habis hap. Lu paham gak sih hap? Maaf ya, nenek paham hap. Habis ada pelecehan seksual, bocah cuma dikasih gocap. Lah ngamuk lapor polisi, ditangkap. Saiful Jamil, Masya Allah itu mah yang apes, yang model begitu banyak. Makanya saya bilang sama teman-teman, udah kita mah mendingan dakwah lillahi ta'ala. Kenapa? Yang namanya sekarang dakwah itu, Bapak Ibu yang berbahagia, udah serba salah. Di dunia TV, sepengalaman saya gitu ya, nggak sebebas ini Pak. Kita kalau mau ceramah di TV itu ada 16 poin yang harus ditaati. 16 poin, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, nggak boleh D. Wah, belum ceramah udah puyang duluan.
Mana transfer 3 bulan. Enak di sini no cash. Jadi ya itu tadi. Michael Jackson ya. Ini kita masih poinnya masih di zaman lihat dulu nih. Michael Jackson, kalau emang ukuran bahagianya dia dilihat dari wajah dan harta, kenapa ujung-ujungnya dia bunuh diri? Kan gitu, bener ya? Berarti yang namanya kepuasan itu tidak bisa diukur dari yang namanya dunia. Makanya benar banyak orang alim bilang tujuan hidup itu kan 3: seneng, bahagia, berkah. Apa ya? Seneng, bahagia, berkah. Makanya orang menikah itu tujuannya sama. Mau cuma dapat seneng, pengen dapat bahagia, apa pengen sampai ke titik berkah. Apa bedanya seneng, bahagia sama berkah? Nah ini, seneng ukurannya harta, dunia itu seneng. Makanya dalam bahasa Arab, ini para guru, para kiai, kalau saya salah tolong dilurusin. Senang itu makanya dibilang as-surur, senang. Senang itu bagaimana Ustaz? Senang itu gampang. Contoh, nih ibu saya tanya lagi nih, ibu lebih senang mana sama suaminya dikasih uang 500.000 sampai 5 juta? Jangan munafik, biasa aja bu. 500 sampai 5 juta bu? 5 juta. Ibu lebih senang mana dikasih suaminya 5 juta sampai 50 juta? Hah? Wah, ini rombongan muka susah deh. Pasti 50 juta. Saya tanya lagi, lebih seneng mana dikasih motor apa mobil? Oh, jual mobil kenceng. Mobilnya yang 100 juta apa yang 1 miliar? Matre. Tapi saya mau nanya dah, Bu, yang namanya perempuan tuh matre boleh apa enggak sih? Astagfirullah. Ya emang kita matre sih boleh-boleh aja, betul bu ya. Beli bensin pakai apa? Beli pulsa pakai apa? Ada fulus, mulus. Nggak ada fulus, mampus. Michael Jackson, Kurt Cobain, tahun 90-an, vokalis Nirvana. Kaya terkenal, apa yang kurang? Jadi salah kalau zaman sekarang banyak orang yang mimpi anaknya kudu jadi artis, bersalah. Semu pasti ada titik jenuh. Itulah kenapa dulu kalau saya lagi sering bareng sama almarhum Uje, kan beliau meninggal masih muda, umur 40. Ada beliau sampai di titik jenuh, berindu untuk balik model acara kayak begini, masuk ke kampung-kampung. Kenapa? Karena subhanallah, yang namanya senang itu tadi ukurannya harta, ukurannya dunia, belum tentu bahagia. Beda sama bahagia. Bahagia bukan harta, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Semakin banyak bersyukur, semakin dapat bahagia. Makanya bahagia dalam bahasa Arab disebut dengan al-hasan. Apa bang? Hasan. Makanya lihat deh, doa yang paling penting hafal. Makanya dibilang doa sapu jagat. Mau acara apapun, mau doa apapun, pasti ujungnya dibaca ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang diminta bukan senang ternyata, yang diminta adalah bahagia, hasanah. Tapi ingat, orang senang belum tentu bahagia, orang bahagia belum tentu berkah. Tapi orang kalau udah berkah pasti bahagia, pasti senang. Seperti itulah berumah tangga. Kita mau sampai di mana? Cuman sebatas pengen senang doang, pengen bahagia bareng, atau kita harus sampai ke tahap yang paling tinggi yang disebut dengan berkah. Makanya orang senang, bagaimana supaya bahagia? Bersyukur. Bagaimana orang bahagia supaya berkah? Sedekah. Makanya ada istilah orang yang sedekah berkah, orang pelit makin sulit. Gak ada sejarah mencatat orang sedekah itu bangkrut, gak ada bang, gak ada. Makanya salah satu rumus rumah tangga
ketika dia mau berkah adalah dengan terus bersedekah. Itulah kenapa ada hadis baginda Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang merasa beriman kepada tetangga. Dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau ngomong mending yang baik-baik, kalau nggak baik lu mendingan diam. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, kata Rasul, kalau mau cari jodoh 5 lihat. Lihat hartanya boleh, silakan. Mau cari orang kaya boleh, silakan. Tapi ingat kata Rasul, bukan itu juga tujuan orang berumah tangga, bukan harta. Makanya saya sering nanya dulu di pesantren, kenapa sih orang habis nikah dibilang rumah tangga? Orang habis nikah pengen punya rumah, wajar. Pertanyaannya, kenapa tangga ikut-ikutan? Pernah kepikiran ya Pak? Rumah tangga. Rumah tangga, kalau rumah wajar, kenapa ada tangga? Ini yang namanya orang-orang dulu, orang tua kita dulu. Tangga bahasa Sundanya apa? Ntar aja. Nggak tahu ntar aja. Emang bahasa, ini ingetin saya nih, ini ngomong lagi masalah tangga nih. Ntar kemana-mana nggak nyambung lagi. Saya cuma lagi mau cerita. Saya ini kan lebih banyak roadshow sedekah Quran kemana-mana ya. Ternyata bahasa itu Masya Allah. Di Indonesia saya merasain kuliner aja banyak. Saya masuk ke Luwu, Sulawesi Tengah. Itu masuknya dari Poso, terus kita naik pesawat di Palu. Nyampe di pinggir pantai, dong ingatin tadi saya ceramah sama tangga, bukan nyambung lagi. Ustaz, orang Sulawesi nggak bisa bilang dah, Ustaz. Sulawesi, Ustaz mau coba makanan paling enak di dunia. Ada di sini, ada. Apa namanya? Jepa. Jepa. Nggak ada di dunia, nggak ada. Cuma ada di sini, Ustaz. Coba sini gue mau lihat kayak apa sih bentuknya. Keluar jepa. Ya, kue rangi. Bang, ini mah kue rangi, Bang. Bukan yang nggak ada di dunia, abang nggak pernah kemana-mana. Lihatnya di sini doang. Ustaz, di sini ada minuman bagus, Ustaz. Namanya apa? Sarap. Pakai tasbih, sarap. Saya pikir apaan gitu ya? Orang katanya minuman paling enak di Sulawesi. Keluar wedang jahe, Bang. Berbagi pengalaman. Kadang Allah itu hebat ya, nyiptain kita itu dengan beragam dialog dan dialek yang tidak sama. Tapi kita disatukan dengan Pancasila kan. Contoh, orang Sulawesi tadi, dia nggak bisa bilang dal. Dal itu S, Ustaz. Nggak bisa bilang Ustaz. Kan Ustadun aslinya kan dal. Ustadun, mudzakkar, muannas, ustadatun. Ini ilmu dasar dah ya. Ustadun. Nggak bisa bilang dal, ya Ustaz. Ustaz Maulana yang jamaah. Nah itu kalau ketemu saya, Assalamualaikum Ustaz. Gue jawab Waalaikumsalam. Nah jangan kalah kan begitu ya. Coba deh, orang Sunda lain lagi Pak. Orang Sunda pertama susah bilang huruf Fa. Ini setelan pabrik ya. Setelan pabrik. Kan setelan pabrik begitu. FF. Itu dia. Fanta, Pan. Surat Al-Fil, Al-Fil. Makanya dia baca kalau yang Sunda banget alam, taro, kai, papa, ala. Susah bilang, tapi itulah setelan pabrik. Dan orang Sunda ketika bilang dal, coba perhati, yang Sunda banget nih, dal itu jadi dal. Makanya dia manggil ustad, jadi ustad. Ada ustad di lewat, ustad. Mau kemana ustad? Beda Bang. Itulah keunikan, beragam.
Makanya benar, makanya nyambung tuh. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling belajar, saling mengisi. Kalau dipikir-pikir, orang Medan coba lihat. Orang Medan susah bilang tuh semuanya. September, September. Desember, Desember. Desember, Desember. Ada orang Medan masuk ke saya tuh melihat rujak pokok. Lain, aku mau beli itu lain. Apa itu rujak bebek? Kata orang saya itu bukan bebek bang, di sini bebek nggak dirujak bang. Kalau nggak digoreng dibakar di sini mah. Ini pop pop. Sini gua ajarin. Orang Sunda nih. Pop 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 pop. Kata orang, iya itu maksud aku bebek katanya. Ada sekarang pabrik udah nggak bisa dirubah. Ini beragam. Contoh lain lagi ya. Yang paling kreatif itu bahasa, coba lihat ini, orang Madura. Ada orang Madura sini bang. Tulisannya sate. Bacanya Sate. sate. Nambahin diri. Sate. Taman seumur-umur belum pernah ada komandan TNI polisi orang Madura. Ribet ngomongnya. Ya siap dah ya. Giri-giri ranganan, ranganan giri. Yang di barisnya orang tahu nyawat morok kanan dia takut-takut. Jadi ini perbedaan. Itulah kenapa kita nggak pernah berpikir itu semua ternyata disatukan oleh Allah dengan Al-Quran. Mau orang mana takbir sama semua, Allahu Akbar. Mau orang Maroko, mau orang Spanyol, Allahu Akbar. Kebayang nggak kalau nggak ada Al-Quran? Sholat berjamaah, berebut pakai bahasa daerah masing-masing. Lah imam orang Betawi, takbir sekata-katanya Allah gede amat. Jadi udah disetel. Ini udah masukin lagi. Tadi sampai mana Pak? Tangga. Yang namain tangga orang tua dulu. Jangan ngebayangin tangga model muter ya. Tangga orang tuh dari bambu. Iya nggak? Kudu disenderin, baru kita bisa naik. Maksudnya kalau orang berumah tangga kudu punya sandaran. Tangga nggak bisa berdiri sendiri, berjatuh, nyungsep, kata orang Betawi, kata orang Sunda ada nyungsep. Hah? Nyusruk, nggak ada sandaran, nyusruk tuh tangga. Dia kudu nyandar. Begitulah berumah tangga kudu nyandar. Nyandarnya kepada siapa? Nggak ada yang lain, kepada Allah. Contohlah rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri baru dinikahin yang sama suaminya lulusan S3 itu kalau ada S4 diambil juga kali S4. Lulusan S3 suaminya tukang parkir. Lulusan S3 suami tukang parkir. Tetap aja dalam Islam udah jelas relnya. Makanya saat itu kalau istri lulusan S3 suami timbang tukang parkir, di rumah tangga yang jadi imam siapa? Suami. Sholat yang jadi imam siapa? Suami. Emang udah realnya, makanya kayak tadi kita bahas masalah manusia setengah matang. Laki enggak, perempuan enggak jadi-jadi. Ini sering disampaikan sama Bang Fil kalau lagi ceramah, dulu di acara Komdak ya. Makanya kalau laki-laki dominnya kan hu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Pak Ustaz, yang mati setengah matang Pak Ustaz. Kalau kata Bang Fil bacanya gampang, Allahumma ghfir lahu hai. Jadi realnya udah jelas, berumah tangga juga sama. Makanya subhanallah, maka dalam surat Ar-Rum yang sering dibaca kalau di urusan orang nikah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Kalimat litaskunuh kan artinya menenangkan. Supaya tenang syaratnya itu ada mawaddah, ada rahmah. Ini rumah tangga, mawaddah dan rahmah. Tangga bang, kalau mau naik nggak bisa langsung ke atas. Ada 1, 2, 3, 4. Orang berumah tangga itu nggak bisa langsung sukses. Ada pertama, ada kedua, ada ketiga, ada anak tangga yang harus dilakukan. Tapi berapapun anak tangganya, dia harus nyender kata orang Betawi. Harus ada tatakannya supaya orang bisa naik. Berarti kalau orang berumah tangga kepengen derajatnya naik di mata Allah, maka harus dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kalau udah kita berbicara tentang rumah tangga, maka rumah tangga yang paling pantas dicontoh yang ada yang lain. Rumah tangga siapa ya? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada ceritanya, Siti Aisyah ini kan ketika dinikahi Rasulullah masih muda ya, belum bisa ngapa-ngapain.